Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rian Hidayat. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area sisi barat stasiun Padalarang. Saya akan menelusuri jalur kereta api nonaktif lintas Padalarang, Tagog Apu, Cipatat. Seperti apa videonya dan kondisi terkini jalur kereta api nonaktif ini? Tonton videonya sampai selesai. Oke, gaskeun. 5 jalur kereta api nonaktif di Jawa Barat akan segera direaktivasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui gubernurnya, yaitu Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, yang bekerja sama bersama dengan Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan juga pemerintah daerah terkait. Dalam hal ini pemerintah daerah yang di daerahnya terdapat jalur kereta api nonaktif. Itulah berita yang sedang hangat-hangatnya sampai sekarang ya. Mantap. Ini satu kabar baik dan angin segar buat para pecinta kereta, penggemar kereta, dan pengguna kereta tentunya ya. Dan salah satu jalur nonaktif yang direncanakan akan segera direaktivasi adalah jalur kereta api nonaktif lintas Padalarang, Tagog Apu, Cipatat, teman-teman. Dan sekarang saya sedang berada di depan percabangannya ya. Nah, jadi ini adalah percabangan jalur ya. Nah, percabangan jalur kereta api yang menuju ke arah Purwakarta, Cikampek, Jakarta, dan juga jalur kereta api yang mengarah ke arah Cianjur dan Sukabumi, teman-teman. Jadi weselnya berada di sini di sisi barat stasiun Padalarang ya. Stasiun Padalarang ada di depan sana, lalu di sini ada percabangannya. Nah, di sini nih titik awal ya jalur kereta api nonaktif lintas Padalarang, Cipatat, teman-teman. Saya akan menelusuri jalur ini karena penasaran juga bagaimana kondisinya ya pada bulan Mei ya. Sekarang ya sudah masuk Mei, teman-teman. Bulan Mei 2025 seperti apa kondisi jalur ya nonaktif lintas Padalarang, Cipatat. Apakah terawat, terbengkalai, atau sudah mulai dibersihkan? Langsung saja kita belusukan lah, kita telusuri ya seperti apa. Dan ini insya Allah aman, teman-teman, karena jalur ini nonaktif ya. Jadi saya mencoba menelusuri di jalur nonaktif ini. Kita langsung menuju ke arah depan, yaitu ke arah depan itu menuju ke arah stasiun Tagog Apu, teman-teman. Dan by the way, walaupun menurut Gubernur Jawa Barat atau KDM, prioritas utama untuk reaktivasi jalur itu adalah jalur Banjar Cijulang ya. Tapi menurut saya pribadi dan mungkin ya teman-teman yang lain juga, yang sampai sekarang sangat urgent dan prioritas untuk diaktifkan atau direaktivasi adalah ya jalur ini ya. Karena jalur ini lebih pendek dari jalur Banjar Cijulang yang hanya mungkin sekitar 17 km ya, kurang dari 20 km. Dan mungkin jalur ini juga bisa menjadi solusi ya, solusi untuk kemacetan di daerah Padalarang, teman-teman. Kita tahu di Padalarang itu wah tiap hari ya, apalagi weekend tuh wah, pasti macet. Macetnya bahkan sampai hampir ke Cipatat sana ya. Apalagi banyak mobil-mobil besar ya. Siapa tahu dengan diaktifkannya atau direaktivasi jalur kereta api nonaktif lintas Padalarang, Cipatat, itu bisa jadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan di daerah Padalarang juga, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini saya berjalan di atas jalur nonaktif lintas Padalarang saat Cipatat ya. Nah, oke teman-teman, baru beberapa meter dari wesel atau dari percabangan, di sini jalurnya sudah mulai ditumbuhi rumput liar ya. Tapi sepertinya
Ini baru saja dibersihkan. Tuh bisa dilihat nanti di depan ya. Dan untuk jalur tidak jauh setelah wesel atau perjabangan, ini bantalannya sudah menggunakan bantalan beton ya. Tapi untuk relnya mungkin ini masih rel lama kayaknya. Nah ini teman-teman, ini sebenarnya beberapa waktu yang lalu ini ditumbuhi rumput-rumput liar yang cukup tinggi ya. Saya pernah beberapa kali kesini beberapa waktu yang lalu. Ini tuh sebenarnya ketutup banget ya. Jadi ketutup rumput-rumput liar yang lumayan tinggi. Tapi sekarang sepertinya sudah dibersihkan teman-teman tuh. Bisa dilihat ya. Ini baru dibabat-babat kayaknya nih tuh. Tuh ya. Apakah ini tanda-tanda akan segera diaktifasi ya, karena ini tuh ya. Nah kalau yang sebelah sana tuh masih tinggi-tinggi dan masih utuh. Kalau yang sebelah sini ini baru dibabat kayaknya nih ya. Ini udah dibersihkan teman-teman. Oke, kita lanjut menuju ke arah depan lagi. Bisa dilihat di depan sana ada satu bangunan kecil teman-teman. Dan itu adalah kandang lori ya, lori Tata. Nah sebelumnya di sini itu adalah tempat menyimpan MTT placer biasanya. Nah cuman untuk sekarang MTT placernya nggak ada dan sekarang diganti nih dengan kandang lori ya. Kita lihat nanti di depan ada lorinya, lori Tatanya ada atau enggak ya. Dan ya ini ada KA Ciremai terlebih dahulu akan melintas. Nah ini kalau sudah direaktivasi, wah keren banget nih. Ada 3 jalur kereta ya. Jalur kereta lintas Padalarang Cipatat, Padalarang Purwakarta, dan jalur bus. Sembilan 21 aman lengkap. KA Ciremai melintas. Kita lanjut penelusuran ya. Nah kita lihat nih di depan sini ada kandang lori teman-teman, lori Tata ya. Kita lihat apakah ada lori Tatanya. Ada ya. Nah, lori Tata, oke. Ini digembok ya teman-teman. Oke, KA Ciremai barusan sudah melintas. Kita coba menelusuri lagi ke arah depan sana teman-teman. Nah, tidak jauh dari kandang lori ini di depan adalah perlintasan yang dijaga oleh masyarakat ya. Nih seperti ini kurang lebih kondisi jalur kereta api nonaktif di sisi barat stasiun Padalarang. Nah di sini mulai tertutupi rumput liar teman-teman, dan di depan sana adalah perlintasan Cihaliwung. Kita lanjut ke sebelah sana. Nih teman-teman, tepat di perlintasan Cihaliwung yang menuju ke Tegalaja sini ya. Nah di sini relnya mulai tertimbun nih, tapi tertimbun oleh bantalan-bantalan beton. Dan di sana ada rel-relnya juga ya, tuh.
ada tumpukan rel, dan di sini sepertinya jalurnya terputus teman-teman. Nah ini bekas jalur nih, bekas jalur dan rel-rel bekas disimpan di sana, ditumpuk. Dan ini bantalan-bantalan beton ditumpuk juga. Nah sebelah sini lanjut lagi, relnya kembali nih, ada nih. Nah jadi di sebelah sana relnya mungkin entah dicopot atau bagaimana ya. Dan di sini bantalannya ini masih besi teman-teman, beda dengan di sebelah sana tadi. Kalau di sana tadi bantalannya sudah beton, dan tapi di sebelah sini masih bantalan besi ya. Ya, kita lanjut lagi mungkin sampai depan sana tuh. Nah bahkan di sini relnya kembali terputus tuh. Di sini nggak ada bantalannya. Nah ini relnya di sini terputus teman-teman. Nah ini kembali ada bantalan besinya di sini, dan relnya masih rel kecil ya. Oke, kita lanjut lagi ke depan. Nah di sini mulai tertutupi rumput liar lagi teman-teman, bisa dilihat ya. Ini hanya separuh yang kelihatan, separuhnya lagi udah ketutup rumput liar teman-teman. Nah ini kalau misalkan nanti sudah direaktivasi, ini ada 2 jalur yang berdampingan ya. Ini bakal keren banget, apalagi kalau ada kereta melintas berpapasan gitu kan. Keren. Nih bisa dilihat kondisi di sekitar Cihaliwung sebelum JPL 139. Kondisinya cukup memprihatinkan karena jalurnya sudah mulai tertutupi rumput liar. Dan by the way ini aman ya, saya pakai sepatu jadi safety ya. Takutnya ada benda-benda tajam atau apa, jadi aman teman-teman, saya pakai sepatu. Nah semakin kesini semakin tertutupi jalurnya, bahkan ada sampah-sampah juga tuh. Aduh, lebah sampah tuh berserakan. Saya coba ke sini. Nah, kalau dulu tuh di sini sering jadi jalan pintas untuk motor teman-teman ya. Nah, ini tuh dulu sering dipakai buat motor nih, jalur ini. Tapi mungkin sekarang udah nggak bisa lewat ya motor ya. Oke. Wah, parah. Semakin tertutup rumput liar teman-teman. Ini mah bener harus dibersihin. Aduh, tuh kan, nih ada benda nyangkut tuh. Ini apa nih? Ada kenur buat lang-layangan atau buat layang-layang. Nih semakin, aduh, memprihatinkan gitu. Sebelah sini mah semakin ketutup ya, semakin nggak kelihatan nih. Bisa dilihat teman-teman. Sini ada patok Ditjen KA. Nah, ini sedikit terlihat nih relnya ya. Oke, kita lanjut lagi ke depan teman-teman. Mendekati JPL 139 Cihaliwung. Ini jalurnya udah bener-bener tertelan, lihat. Ini rumput liarnya teman-teman. Kenapa di sini belum dibersihin ya? Kalau di dekat Wesel percabangan tadi kan itu udah ditebang tuh, udah dibabat.
rumput liarnya, tapi di sini belum teman-teman. Nih, aduh parah. Ayo ucing, meng, punten meng. Nih di sini bahkan jadi tempat pembuangan sampah ya. Aduh parah. Tuh, sini ada dilarang buang sampah di sini, tapi masih aja dibuang di sana. Nah di sini ada lagi relnya teman-teman. Nih, ini relnya ada lagi ya. Sini relnya masih ada. Jadi untuk relnya masih ada, cuman tertutupi oleh rumput liar ya. Nih, mendekati JPL 139 perlintasan Cihaliwung. Dan di sini masih tertutup teman-teman. Kelak penasaran mana jalurna mana jalurna belah dia relna. Oh ini nih. Mana oh ini nih teman-teman nih. Nah ini relnya masih ada ya, bisa dilihat. Jalurnya sudah tertutupi rumput liar teman-teman. Ini saya berada di perlintasan ya, atau di JPL 139 Cihaliwung. Dan kurang lebih seperti inilah kondisinya teman-teman. Ya cukup memprihatinkan lah, karena sebenarnya ini nggak terlalu jauh dari stasiun Padalarang ya. Cuman mungkin untuk di sebelah sini belum dibersihkan teman-teman. Baru yang di dekat Wesel percabangan tadi ya yang sudah dibersihkan. Dan ini masih panjang ke depan sana teman-teman. Dan mungkin saya lanjut lagi besok hari atau next, karena sekarang sudah jam 5:30 sore. Mungkin saya akan pulang dan nanti kita lanjut di part berikutnya, penelusuran atau menelusuri jalur kereta api nonaktif lintas Padalarang Cipatat. Oke teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai selesai. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, dan mohon maaf apabila videonya kurang maksimal. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.